Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Teman-teman buat. Oke, sudah bisa dimulai? Sudah ya? Selamat pagi. Nah, kan kurang kompak. Tadi sudah diajari, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya adalah luar biasa dengan tangan mengepal di atas. Apa kabar? Jawabnya luar biasa seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita satu gelombang. Satu gelombang, pikiran kita sama. Tadi sudah disampaikan, ayo kita belajar keluar dari ruangan ini supaya kita mendapatkan hal yang baru. Oke, kita mulai ya. Tolong semangat dan fokus yang di belakang. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Wah, luar biasa. Jadi gelombang kita sudah sama. Perhatikan layar di depan. Saya ingin menyampaikan materi, saya akan menyampaikan video ke depan materi kiat-kiat mendirikan dan mengembangkan bisnis retail dan grosir. Perhatikan, di sini tidak ditulis bengkel dan toko spare part. Perhatikan, retail dan grosir. Kalau ngomongin retail, dia ke end user langsung. Eceran, tahu ya eceran? Ke pengguna langsung. Kalau ngomongin grosir, dia ke B2B, ke pedagang, business to business, ya itu grosir. Kalau bengkel berarti retail apa grosir? Berarti retail. Berarti grosir apa retail? Berarti betul retail. Karena dia ke pengguna langsung. Ya, perhatikan dulu itu. Bengkel dia ke pengguna langsung, ke end user. Itu yang disebut dengan retail. Kenapa di sini tidak ditulis bengkel? Betul ya, Pak Agus ya? Retail dan grosir. Saya Made Putra Edi, founder Edi Arta Motor. Lahir Bungkulan 21 Desember 1986. Hobi saya bekerja dan modifikasi. Dengan moto maju setara bertumbuh bersama. Pendidikan saya sekolah di SMK Otomotif, terus D1 Otomotif. Pengalaman kerja saya pernah bekerja di dealer Suzuki tahun 2004. Tahun 2005 saya pernah kerja di bengkel umum. Saya tidak langsung lulus sekolah, saya tidak langsung ke bengkel, tapi saya pernah bekerja di bengkel, di dealer dan di bengkel umum. Tahun 2006 sampai dengan sekarang saya membangun Edi Arta Motor dan Edi Arta KPN Zone yang ada di lantai 2 di bengkel kita. Organisasi yang saya ikuti, saya sebagai Ketua Aprindo Buleleng, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, sebagai Kabid Perdagangan di HIPMI, sebagai anggota Wirausaha Muda Singaraja, dan saya sebagai Komisaris di PT Edi Arta Motor Indonesia. Jadi kita sudah berubah PT, bukan Udi lagi. Berkaitan dengan administrasi dan perpajakan, jadi kita bangun PT, bukan Udi lagi. Sejarah dari Edi Arta Motor, mungkin yang kalian lihat atau yang kalian ketahui, yang pernah ke Singaraja dan tahu bengkel kita ada? Angkat tangan. Yang pernah ke Singaraja dan lihat bengkel kita pernah? Angkat tangan. Nah, nanti saya serius. Yang tahu Edi Arta angkat tangan dengan tegas. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Apa warna bengkel kita? Apa warna bengkel kita? Hijau, putih, hitam, sesuai dengan warna seragam kita. Karena dia angkat tangan Pak Agus.
kasih gantungan kunci. Nah, ini ucapan terima kasih kita karena kalian pernah lewat ke Singaraja. Berlima Pak Gus? Berlima ya? Berenam. Coba ulangi lagi, angkat tangan. Nah, kita kasih gantungan kunci. Nah, sesuai dengan warna bengkel kita. Yang lain yang belum tahu nanti kalau ke Singaraja oleh kanan kiri ya. Karena kita ada 5 cabang di Singaraja. Sudah semua, yang di belakang udah dikasih? Udah, yang tahu bengkel kita. Tuh, tahu kalian ini? Pernah ke Singaraja? Tahu? Nah, lagi satu Pak. Oke, kembali ke materi. Sejarah Edi Arta Motor. Jadi yang kalian lihat, yang kalian ketahui, yang tadi saya kasih gantungan kunci, tidak seperti sekarang. Pertama kali kita buka. Untuk mendirikan usaha butuh keberanian. Untuk mengembangkan usaha butuh ilmunya. Dan kalian harus sadar dengan proses. Yang penting mulai dulu. Pernah lihat nggak? Ada yang buka usaha, buka bengkel nggak jalan, bengkelnya tutup. Pernah? Tahu nggak? Tahu ya? Pernah kan ada bengkel yang seperti itu? Tidak hanya bengkel, usaha apapun pernah. Usaha fashion, kuliner, toko bangunan, dan usaha-usaha lainnya. Buka usaha nggak jalan, akhirnya tutup. Karena apa? Dia hanya berani untuk memulai saja, tidak perhatikan ilmunya. Dan ini kalau untuk mengembangkan dia butuh ilmunya. Banyak kan bengkel yang kalian lihat dari kalian SD, SMP sampai sekarang di SMK, bengkel tersebut gitu aja. Ada nggak di Karangasem? Ada? Gitu aja. Bengkel dekat sini ada. Tahu nggak? Yang ada acara nikah sekarang. Tahu? Ganda motor tahu? Kita perhatikan yang bengkel seperti itu. Dari kalian SD, SMP, tetap segitu, dan cabangnya itu aja. Karena apa? Untuk mengembangkan usaha butuh ilmunya. Supaya kita punya ilmu, caranya harus belajar. Termasuk sharing di ruangan ini. Dan sadar dengan proses. Usaha supaya bisa berjalan, dia butuh 10, 15, sampai 20 tahun. Nah, kenapa bisa sukses? Nah, itulah rahasianya. Harus sadar dengan proses. Edi Arta Motor berdiri tanggal 23 November 2006. Retail dan bengkel di Bungkulan. Sekaligus sebagai kantor pusat. Nah, sekarang 2006, coba lihat. Ini gambarnya agak saru. Kalau di layarnya terang. Tahun 2006 kita buka dengan seperti ini. Coba lihat. Yang tadi bilang hijau, putih, hitam. Ini sejarah kita seperti ini. Coba lihat. Nih. Bisa. Nah, biar lebih kelihatan full deh. Jadi begitu prosesnya. Baru bangun, Edi Arta Motor berdiri dari tanpa satu orang pun karyawan. Saya sendiri dulu bekerja. Tangan setiap hari berisi oli, berisi cat karena saya minum cat waktu itu. Nambal ban setiap hari. Tangan ini kotor, panas-panasan, kena knalpot, kena mesin yang masih panas. Nah, seperti itu dulu. Ini atapnya seperti ini. Pernah di posisi ini. Nah, 2014 baru kita seiring perkembangan 2006 kita buka, pada 2014 8 tahun. 8 tahun kita evaluasi. Kita berevolusi. Atap kita perbaiki, bener-bener kita perbaiki. Dan
cat pintu pun kita perbaiki, lantai kita perbaiki. Artinya kita perlu proses seperti kalian belajar. Ini yang sekarang 2014 dan ini yang sekarang berevolusi. Yang tadi dibilang warna bengkel kita hijau putih hitam, ini. Nah, ini yang sekarang. Dan kita buka sampai malam. Seiring perkembangan, seiring perjalanan, tahun 2011, 23 November 2011, kita membangun grosir. Grosir Ediara Motor di Bungkulan. Masih di grosir pusat. Nih, tahun 2012 saya beli mobil box dan melakukan penjualan di bengkel-bengkel yang tersebar di seluruh Bali. Ada beliau sosok YouTube yang di belakang kalian, yang pakai kacamata, bapak itu. Silahkan. Dia yang ikut serta membesarkan Ediara Grosir. Tahun 2014 kita berevolusi seperti ini. Lihat, mobil box ada tulisan FDR, ada gambar FDR, ada ban IRC, seragam pun seperti ini. Kalian ada merah, ada biru, ada hitam. Ini belum kita mengenal branding. Setelah kita mengenal branding baru ini yang sekarang. Pernah lihat mobil box kita lewat di Karangasem? Pernah. Kalau mobil box ini semua tahu ya? Tahu ya, pernah lewat. Nah, seperti ini. Ini seragam hari Minggu, celana pendek dan baju jersey. Salah satu yang membuat saya berminat dan menumbuhkan di grosir berawal dari saya mendapatkan reward ke PT Gajah Tunggal TBK. Tahun 2012 waktu itu karena pengambilan lumayan banyak, ada grosir, saya mendapatkan reward ke pabriknya IRC, PT Gajah Tunggal TBK di Tangerang, Jakarta. Tangerang. Waktu itu orang tua saya menolak. Nah, seiring perkembangan karena saya terus ingin mengembangkan grosir, saya terinspirasi, saya harus ada reward ke luar negeri, saya harus capai target ini. Akhirnya saya pernah berangkat ke Cina waktu itu, dapat reward sampai ke Cina. Jadi yang mendasari kenapa ada Ediara Grosir karena ada reward-reward seperti ini. Dan puji Tuhan saya pernah berangkatkan beliau juga yang sudah ikut membesarkan Ediara Motor ke Malaysia, Pak Ardi. Tepuk tangan buat Pak Ardi yang terus serta berjasa mengembangkan PT Ediara Motor Indonesia. Nah, seiring perkembangan 10 tahun berjalan Ediara Motor, tanggal 23 Mei 2016 saya bangun bengkel yang kedua. Tahu kan Ediara Motor ada berapa cabang? Ada berapa? Ada 5. Siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? Kok tahu ada 5 cabang? Siapa yang kasih tahu? Rapix. Siapa itu? Temennya? Oh, ABS. Tahu? Tahu dia. Tepuk tangan buat teman kalian. Dia tahu. Tahu sejarah kita ya dan perjalanan kita. 2016, nih perhatikan ya. Waktu itu kan ABS yang kasih tahu. Nih kita nih. Boleh nanti bagi-bagi stiker nanti ya. 2016 kita bangun bengkel yang kedua, perhatikan di layar. 2016 kita bangun bengkel yang kedua. Dan sekarang seperti ini. Pertama kali buka seperti ini neon box seperti ini masih kosong tanpa kafe. Sekarang ada mini kafenya dan buka sampai malam. Itu perkembangan kita. Nah, 2018 4 Juni 2018 saya di bengkel yang ke-1 di Bungkulan bangun mini cafe. Ini cikal bakal kenapa ada Ediara Cafe. Karena banyak orang yang sedang menunggu pada saat motornya dikerjakan, kehausan, kepanasan, kelaparan, betul? Pas servis motor, saya kepikiran, kenapa nggak saya buat
kantin. Waktu itu kantin. Jadi dia mini. Supaya orang lapar bisa makan, orang haus bisa minum. Dari seperti ini kita evaluasi sampai seperti ini tampilannya. Ini mini cafe, katapannya kecil. Tahun 2018, seiring perkembangan, 2017 saya belajar, upgrade ilmu, saya ikut workshop, saya rutin ikut seminar. Saya belajar terus menerus, ada di poin ketiga dari budaya perusahaan kita, nilai-nilai inti kita. Tahun 2018, setelah saya belajar, saya bisa mengembangkan Edi Motor. Setelah saya bangun struktur organisasi, Edi Motor cabang yang ketiga, tahun 2018. Nah, disinilah cikal bakal kenapa Edi Motor berwarna hijau, putih, hitam. Saya memutuskan waktu itu kita ambil warna hijau. Orang melihat ini seperti dealer, apa yang warnanya hijau? Dealer apa? Dealer Kawasaki. Ada yang bilang kayak dealer Kawasaki. Ada yang bilang kayak Castrol. Ada juga yang sekarang itu warna hijau, toko retail modern, Minimart, ada di Karangasem. Belum ada ya. Kalau di Singaraja udah ada, di pasar udah ada, Minimart. Dia warnanya juga hijau. Nah, kalau kita tadi warna biru, merah, terus apa yang membedakan kita dengan yang lain? Itu yang membuat saya putuskan hijau, putih, hitam supaya kita berkarakter. Itu yang disebut dengan corporate color. Ya. Seperti halnya di SMK ini apa warnanya? Merah, merah, biru, apa abu-abu ini? Kalau gurunya baru abu-abu, abu-abu hitam. Yang bedakan ya. Kalau nggak seperti murid. Jadi seperti itu. Dan kita pun Pak, meskipun terlihat sama hijau putih hitam dengan yang belakang, yang membedakan level manajer dan level kadip, kepala divisi atau staff ini Pak. Bagus. Nih, lihat lengannya. Ada yang membedakan juga. Jadi biar kalian bisa melihat dan melihat bedanya. Apa yang membedakan seragam level kepala divisi dan level manajer. Saya belajar branding dan saya memutuskan untuk Edi Motor warnanya hijau, putih, hitam dan dominan hijau. Tahun 2018 saya buka seperti ini konsepnya, yang sekarang seperti ini. Dan dia juga buka sampai malam. Seiring perkembangan, tahun 2019 tanggal 6 Juni saya bangun Edi yang cabang di Mabojol, ini dalam kota nih, dalam kota Singaraja. Nah, inilah cikal bakal toko dan bengkel kita yang buka sampai jam 10 malam. Di Karangasem ada bengkel buka sampai malam nggak? Belum ya? Belum ada. Oke, nanti kita menyasar Karangasem. Ya. Tapi saya rencana ke Denpasar dulu sebelum Karangasem. Inilah cikal bakal kenapa Edi Arta buka sampai malam. Gara-gara waktu itu Singaraja kemasukan Planet Ban, dia buka sampai malam. Saya sampaikan ke tim, kalian berani nggak buka sampai malam? Oke, kita berani Pak. Oke, jika kalian berani buka sampai malam, siapkan hal teknisnya. Karena ada 2 shift. Mekanik kita ada kerja 2 shift. Ada shift pagi, ada shift sore menjelang malam. Banyak hal teknis yang dikerjakan, termasuk setoran uang, closing kasir dan lain-lainnya. Cuci motornya pun malam-malam nyuci ya. Tahu ya? Edi Motor cuci motornya? Tahu? Perhatikan lagi. 2019 ini kita bangun seperti ini. 2024 sekarang seperti ini tampilannya. Dan kita buka sampai malam. Terus seiring perkembangan, tahun 2020 kita bangun Ejata yang kelima di Seririt, Tangguh Isi. 2020 seperti ini yang sekarang. Seririt, tahu Seririt? Tahu ya arah menuju kemana? Kalau mau kemana kalian melewati Seririt? Lopina lewat lagi. Kalau Lopina masih sebelah sini. Lopina dulu baru ketemu Seririt. Kalau kalian mau ke Pura Pulaki, tahu? Yang pernah ke Pura Pulaki? Nah, itu jalannya.
Kalau mau ke Jawa, yang mau pernah ke Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Gilimanuk, pelabuhan ya lewat sini. Ya, nanti akan melewati, ini posisinya di kiri jalan. Ini untuk kita kelihatan besar. Ini ukurannya 5x3 besar. 5x3 meter. Nah, ini ruang belajar kita. Sekarang kita sedang renovasi. Ruang belajar kita yang kita bangun waktu itu tahun 2020. Edi Arta Cafe and Kitchen. Nah, ini kafe yang terbesar yang kita bangun. Tadi kan saya bilang mini kafe kan kecil. Kalau ini besar. Ini yang paling besar yang kita bangun. Ini terakhir. Ini indoornya, ini outdoornya. Ini tampilan depannya. Berdiri tanggal 29 Desember 2020. Nah, itu dari sejarah kita, Edi Arta Motor. Bagaimana saya mendirikan Edi Arta Motor. Edi Arta Motor, tadi kalian tahu, masih ingat dari tahun berapa kita bangun? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Dapat hadiah nanti. Yang paling tinggi, saya tunjuk. Yang paling depan. Tanggal 23 November 2006. Woi, tepuk tangan buat teman kalian. Berarti dia menyimak dan dia mencatat. Kalian mau jawab dari saya mencatat nggak? Berdiri tahun berapa? 23 November 2006. Nah, kenapa nggak dari awal angkat tangan? Kasih aja. Ini apa gue? Karena dia spesial. Ya, karena dia spesial saya jawab. Dan dia berani angkat tangan. Kan masih banyak hadiahnya. Ini untuk yang aktif, yang belakang. Yang belakang yang ngantuk saya lihat, tolong lebih aktif. Kalian ada kesempatan untuk bertanya dan yang bisa menjawab nanti akan dapat hadiah. Tadi kita ngomongin yang namanya sejarah, bagaimana proses awal Edi Arta Motor. Dari saya kerja tanpa satu orang pun karyawan sampai total karyawan sekarang ada berapa? Ada yang tahu? Sampai total karyawan 200 lebih sekarang karyawan kita. Nah, terus apa strategi saya dalam membesarkan Edi Arta Motor, Edi Arta Performance? Strategi saya adalah simple. Pertama, saya ingin membahagiakan orang-orang terdekat saya. Saya ingin ajak orang tua saya liburan. Orang terdekat saya termasuk yang mendukung Edi Arta Motor, saya berikan dia reward, posisi yang bagus di perusahaan, menyesuaikan dengan kompetensinya. Ini yang terakhir, saya sama istri saya di Jepang. Dari reward prestasi kita Edi Arta Motor di supplier, saya udah pernah ke Cina, ke Eropa, ke Thailand, Malaysia, Singapura dan lain-lainnya. Itu dari reward supplier. Jadi tidak hanya, perhatikan kata saya, tidak hanya jurusan pariwisata, teman kalian tahu ya ada jurusan pariwisata di sini ya. Tidak hanya jurusan pariwisata yang bisa keluar negeri. Nah, tepuk tangan dong. Tepuk tangan, kenapa? Karena jurusan kalian pun bisa keluar negeri. Bisnis otomotif pun bisa memberangkatkan timnya keluar negeri. Kita ada di belakang tim Edi Arta Motor lagi 2 orang. Jika beliau loyalitasnya tinggi, totalitasnya tinggi di Edi Arta, saya akan berangkatkan juga dia keluar negeri. Gitu Bang Bas. Jadi tidak hanya jurusan pariwisata yang bisa berangkat ke luar negeri. Coba saya kembalikan lagi. Perhatikan. Jurusan pariwisata, dia keluar negeri, kerja di darat, di kapal pesiar, betul? Betul ya? Kalau saya ada jalan-jalan di kapal pesiar. Ini gambar saya di kapal pesiar sama orang tua saya bahkan. Saya sama istri dan sama orang tua saya. Kalau pekerja paling dia sendiri yang berangkat, betul ya? Kalau saya sama orang tua saya berangkat ke kapal pesiar. Nah, kapal pesiar waktu itu. Dan kenapa saya milih tanggal ini? 5 hari lagi, tanggal 17 saya berangkat lagi, naik cruise lagi. Jalurnya Korea, Jepang, Shanghai. Kalau ini waktu itu saya Singapura dan Malaysia. Jadi strateginya itu hanya berpikir untuk membahagiakan orang terdekat. Bagaimana cara mensupport orang terdekat saya. Dan
Strategi yang berikutnya adalah kalian harus memiliki, ada yang bisa baca di belakang? Memiliki apa? Kreativitas. Apa itu kreativitas? Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. What the next? Nah, apa berikutnya yang akan kita kerjakan? What the new? Apa yang baru? Apa yang akan kita kerjakan berikutnya dan apa yang baru? Itu yang harus ada di otak kalian. Begitu juga sekolah ini. Dulu belum ada jurusan apa Pak? TSM. Sekarang ada jurusan TSM. Itu hal yang baru. Jika beliau sering-sering mengundang, saya guru tamu di sini suruh menginspirasi kalian bahwa jurusan otomotif bisa sukses. Perhatikan. Jurusan otomotif bisa juga berangkat ke luar negeri. Semakin sering orang tahu, siswa paham, akhirnya bertambahlah kelas untuk TSM. Sekarang masih berapa kelas Pak Putu? Masih 1 kelas ya. Harapannya harusnya bisa 5 kelas ya, seperti SMK 3 Singaraja, perhatikan. Sampai TSM sama TKR, ini kendaraan ringan. Dan kalian buktikan kalian bisa sukses. Meskipun tidak membangun usaha sendiri, paling tidak kalian bisa bergabung di sebuah perusahaan besar di otomotif jadi manajernya. Atau kalau membangun usaha bengkel, perhatikan yang bisa sampaikan, baru bisa besar. Kalau tidak, kalian akan merasa adik ini pakai bengkel, daki, kumuh, hasilnya ceneh, sing cocok. Dan tadi ada slide yang penampilan Anda berbicara sebelum mulai kata-kata hilang bagus. Nanti saya sampaikan terakhir. Karena kalian meskipun kerja di bengkel otomotif, jurusan otomotif, penampilan tetap harus dijaga. Perhatikan saya sebelah kanan kalian. Ada nggak yang rambutnya panjang? Tidak boleh melewati kuping. Kalian perhatikan yang masih melewati kuping rambutnya. Ntar potong rambut biar keren. Buktikan meskipun kalian jurusan otomotif, kerja bengkel, tapi kalian juga keren. Kalian juga ganteng. Di sini nggak ada ceweknya, Bu? Nggak ada. Ada ya. Buktikan Pak Bodo, siswanya SMK 1 jurusan otomotif ganteng-ganteng, keren-keren. Sampai akhirnya cewek-cewek pengen masuk di jurusan ini. Nah itu buktikan kalian. Dan bersih. Sepatunya harus bersih. Nah ini perhatikan, ngomongin apa yang akan dilakukan berikutnya, apa yang dikerjakan berikutnya, apa yang baru yang harus kita kerjakan. Nah, saya kerjakan ini. Ini sedang proses. Kapan kalian lewat di Singaraja, kanan jalan dari sini? Ini kita akan pindah bengkel Ediana yang pertama, yang satu, yang sebelah sini tempatnya. Saya akan pindah ke sini. Ini kafenya. Kafe kita yang terbesar yang tersebar di 5 detik itu, ini paling besar. Ediana Cafe. Ini ada e-amartnya. Terus saya bukan kafe, e-amart di sini. Ini e-amart ini mensuplai kafe-kafe yang ada di seluruh cabang. Dan melayani tetangga-tetangga kita. Perhatikan ini jalan masuknya, ini bengkelnya yang akan kita buat. Ini ukurannya 30 x 30 meter dengan luas lahan. Kemarin pengembangan terus, luasnya 1 hektar 20 are. Nanti akan berkembang terus sampai ke belakang. Strategi berikutnya, jika kalian ingin menjadi yang terbaik, ingin jadi pemenang, ingin menjadi yang terbesar di Bali, kalian harus lakukan yang namanya benchmark. Automotive company benchmark. Tahu benchmark? Benchmarking? Tahu? Tidak tahu? Nah, benchmarking itu adalah tolak ukur. Contoh, kalian di sini, di ruangan ini, ada nggak di luar sana jurusan lain cewek-cewek cantik? Ada? Ada cewek cantik nggak di jurusan lain? Ada? Jika tidak ada, bahaya nanti kalian nih. Jangan-jangan kan suka cewek. Bagus. Suka cewek nih. Temen cewek nih. Temen cewek. Sing demen cewek nih, bahaya udah. Pantesan jurusannya otomotif ada cewek. Ada yang suka cewek? Suka cewek? Suka. Ada yang cantik? Ada. Banyak.
Udah punya pacar? Belum. Polos nih belum. Masih jomblo? Iya, Pak. Perhatikan. Ini masih jomblo yang belakang. Saya ada yang kabar deh. Ini Oh, nih, Pak. Siapa yang punya pacar? Nih punya pacar. Nah, gini, perhatikan. Ada yang cantik di jurusan yang lain. Ada wanita cantik yang kalian taksir, tapi dia nggak mau sama kalian. Dia nggak mau sama kalian karena apa gitu? Iya, ini polos diri. Ada cewek cantik yang saya taksir, tapi dia nggak mau dengan anda. Entah dia punya pacar atau ada pilihan gitu. Ada cewek cantik 5, atau bahkan 1 yang favorit di sekolah ini, Pak. Waduh. Nah, ini suka hal ya kan? Jadi karena itu alasan kalian. Siapa namanya cewek favorit di sini? Siapa namanya? Siapa? Enggak namanya yang cewek favorit. Nggak tahu. Perhatikan ya. Tadi Anda juga hal itu. Lakukanlah benchmark. Tolak ukur. Kalian harus perhatikan penampilan kalian, pendidikan kalian, komunikasi kalian. Pernah nggak kalian melihat potongannya bocor tapi kabannya juga? Pernah ya? Di kehidupan ini ada. Tampilannya biasa-biasa saja tapi istrinya cantik. Karena dia pintar merayu seperti bapak ini. Pintar merayu deh. Seperti bapak yang pakai kacamata, istrinya Bahenol. Karena dia pintar merayu. Sudah punya istri, ceweknya banyak lagi. Perhatikan. Lakukanlah benchmark, tolak ukur. Pertama dari penampilan saya bagaimana, sepatu saya bagaimana. Nggak mesti harus mahal, nggak mesti harus sugih. Yang penting apa? Kalian bisa menunjukkan yang terbaik. Kerapian, kebersihan, termasuk komunikasi kalian. Itu dulu dari sisi pribadi kalian. Nah, perhatikan lagi ke layar. Ini yang saya lakukan supaya EDR Motor menjadi bengkel yang terbaik nomor 1 gitu. Terbaik itu banyak, tapi kalian mau terbaik nomor berapa? Nomor 5, 4, 3, 2. Apa terbaik nomor 1? Kalau ingin terbaik nomor 1, lakukan hal ini. Ngomongin retail, kita ada jualan spare part. Yang pertama jualan spare part, variasi, body part, bengkel, cuci motor, body paint, ada motor listrik yang kita sajikan di retail. Kalau kalian melihat ganda motor yang paling dari sini, dia spare part atau variasi? Dia variasi jual nggak dia? Jual, banyak nggak variasinya? Oke, kita bilang dia nggak ada spare part, ada variasi. Ini agak kecil di layarnya. Yang di belakang pasti kurang jelas baca. Ini spare part, ini variasi dulu. Ini body part. Body part itu dia jualan bato, sayap belakang gitu. Terus dia ada bengkel nggak ganda motor itu? Ada kan? Oh, berarti dia udah memenuhi syarat ini. 1, dia ada spare part, ada variasi, ada body partnya, ada bengkelnya. Nah, dia ada cuci motornya nggak? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, berarti dia dari 1 poin udah kalah dengan apa yang saya bangun ya, EDR Motor. Karena dia tidak punya cuci motor. Nah, terus dia punya body paint nggak? Dia punya bengkel cat nggak? Tidak, tadi dia tidak berisi body paint. Terus dia ada jualan motor listrik nggak? Tidak. Nah, poin cuci motor, body paint, motor listrik udah hilang. Nah, itu caranya kita membayar. Terus dia jualan grosir nggak? Mungkin dia pakai grosir belajar di dia ya. Dia jualan spare part nggak? Variasi nggak? Body part nggak? Dia ada grosir di tempat nggak? Dia ada grosir luar kota pakai mobil box nggak? Jawabannya tidak. Nah, berarti kalau EDR Motor sudah menang dari sisi grosir luar kotanya, kita ada mobil box. Dan di tempat kita ada grosir di tempat. Nah, seperti ini barang yang kita jual. Terus ruang tunggunya si ganda motor, dia ada kafenya nggak? Jawabannya tidak. Nah, itu dulu yang perlu kita lakukan, benchmark, tolak ukur. Kalau ingin menjadi yang terbaik, nomor 1 yang paling diingat. Terus tokonya dia keren nggak? Gitu. Nah, terus dia buka sampai malam nggak? Jam berapa dia duduk? Jam 5 dia tutup. Berarti dari sisi jam operasional kita sudah menang. Jika jam operasional menang, orang ingat bengkel pasti
Sampai di satu titik orang ingat bengkel, ingat Edi Arta Motor, itu yang saya bangun. Dan kita ada EARBS namanya, Edi Arta Retail Business School. Kita melakukan pelatihan tim dan belajar terus menerus. Dan kita ada toko online-nya. Toko online dijualan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, itu ada tim yang mengurus di sini. Dia bertugas di Unggulan. Nah, seperti ini. Tadi pemaparan benchmark seperti itu, dan toko spare part contoh ini jualan spare part. Tahu kan spare part dan variasi apa bedanya? Tahu spare part itu apa? Alat-alat motor apa itu contohnya? Variasi juga alat motor. Betul nggak? Nah, kalau ngomongin spare part, ngomongin variasi, ngomongin ban, ngomongin pelek. Spare part juga ada ban, ada pelek. Variasi ada ban, ada pelek nggak? Ada loh pelek variasi. Ban variasi ada juga. Nah, perhatikan. Yang membedakan spare part dan variasi, spare part itu barang-barang basic. Basic deh. Kita nggak usah display pun orang cari. Kalau variasi, dia barang-barang fashion atau keinginan, mempercantik tampilan. Paham? Spare part dan variasi. Nah, ini spare part dan ini variasi. Shoebacker sudah bagus, standar dari pabrikan diganti, jadi yang ada tabungnya. Tahu? Shoebacker tabung? Yang ada tabungnya. Terus ini ada body partnya plastik. Plastik itu body part namanya. Beda dia dengan spare part. Terus ini motor listrik, ini bengkel kita, dan ini body paint. Toko grosir kita juga ada grosiran spare part, ada body part, ada variasi. Ini grosir di tempat. Grosir di tempat artinya bengkel-bengkel datang. Bengkel-bengkel sekitar datang ke toko kita untuk belanja. Dan siapkan catatan ya. Ini yang nggak mencatat pasti nanti nggak ada pertanyaan. Begitu dulu. Yang mencatat pasti nanti banyak sekali pertanyaan. Nanti saya akan berikan kesempatan yang belakang, jika kenal saya suruh bertanya dan angkat tangan bawah. Nih grosir, kita ada di tempat, tadi saya bilang bengkel-bengkel datang ke toko kita. Kalau ini grosir luar kota. Nah, ini motor pun kita seragam warnanya, hijau, putih, ini hitam. Nah, hijau, putih, hitam. Seperti ini kombinasi warna motor operasional kita. Ini toko online-nya, dia ngurus orang-orang yang belanja di online shop. Tadi saya bilang Edi Arta Motor, lantai 2-nya ada ruang tunggunya yang berisi kafe. Nah, ini yang di Mambojol seperti ini tata ruangnya. Seperti ini, ada barnya. Ini perhatikan, ini foto yang baru tidak ada Pak Agus. Belum masukkan kemarin. Belum ya? Kenapa belum? Saya bilang karena ini kita permajaan lagi. Ini tampilannya gini, orang-orang udah bilang, keren banget, bagus banget ya. Tapi saya bilang, perhatikan ya, sesuatu yang itu sifatnya cuma 2 tahun. Lewat 2 tahun dia udah kuno. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah ada yang ngikuti gaya kita. Udah, saya bilang kuno, ganti model, ganti tren. Supaya apa? Orang nggak jenuh lihat bengkel kita. Ini ada permajaan sekarang. Cuma fotonya tidak saya cantumkan. Ini ada AC-nya dan ada indoor, ada outdoor. Ini yang disirin, ruang tunggu bar and resto sirin seperti ini. Ini belum permajaan karena dia baru belum ada 2 tahun kita renovasi. Nanti menyusul kita akan renovasi terus. Ini ruang tunggu cafe and kids zone yang ada di ini Bungkulan, ini Bengkale seperti ini maksudnya. Jadi ini tempat buat makanan minumannya di lantai 2, ruang tunggunya. Dan ada kids zone-nya, kids area-nya. Yang perbaiki motor yang ngajak anak, biar anaknya nggak bosan, kita isi kids zone. Nah, ini yang paling satu, yang tadi saya bilang kafe yang paling besar yang kita punya. Ini lantai 2-nya, ada kids area-nya. Ini ada panggung, ada videotron. Tahu videotron? Tahu videotron? Tidak.
Videotron layar TV yang besar banget tuh. Videotron. Seperti bioskop. Tapi Videotron namanya. Dia bukan TV. Kalau TV ya tabung kayak LED gitu, besar. Dia kecil-kecil. Tapi digabung jadi banyak. Jadi seperti ini. Ini masih yang di folder ini masih kecil. Saya nambah lagi nih ke sebelahnya. Nanti rencana di atasnya juga kita isi. Itu udah. Ini masih di dalam ruangan. Kemarin saya ke Jepang dan di Jakarta sudah mempraktekkan juga. Toko-toko papan nama sudah pakai Videotron semua. Rata-rata pakai Videotron, toko-toko yang besar. Tahu kan iklan-iklan di depan tokonya itu sudah pakai layar yang besar ini. Itu negara-negara yang besar seperti itu. Itulah pentingnya kenapa kalian harus keluar. Jangan hanya tahu Karangasem. Belajarlah ke kota-kota yang lebih maju kalian. Salah satunya ada Singaraja, ada Denpasar. Kalian akan menemukan hal-hal baru di sana. Karena semakin sering kalian ke kota yang lebih maju dari kalian, sama dengan kalian melihat masa depan. Oh, cang amun kerengai bengkel bidan Karangasem cara di Arta tuh gini. Nah, sama dengan kalian melihat masa depan. Jadi ini barnya, ada bar, ini ada panggung. Ini outdoor, ini indoor. Nah, ini branding. Branding. Ada yang tahu arti branding? Branding, brand. Dasar kata di brand. Apa? Brand itu arti toko yang terpajang di dalam umum atau lintasan pasar. Contohnya? Dipasang di depan toko kan banyak kan ya? Indomaret, Alfamart. Poster, apa lagi? Spanduk. Branding. Orang sedang melakukan branding nih gitu. Branding bukan sekedar nama. Bukan sekedar papan nama, bukan sekedar poster, spanduk, neon box, billboard, bukan sekedar itu. Perhatikan. Branding ngomongin warna hijau, putih, hitam itu juga branding. Ngomongin suara, saya pernah belajar di komunitas Indonesia Branding Forum 3 hari workshopnya di Denpasar waktu itu. Ngomongin ini, perhatikan suara apa ini ya? Telolet, telolet, telolet. Suara apa? Suara es krim, itu namanya branding. Branding yang berupa audio. Gitu bang, dibangun branding kita berupa audio yang membuat kenapa ada iklannya dan ting nong, selamat datang di Ediara Cafe, Ediara Motor dan Ediara Cafe, selamat berbelanja. Nah kalau kalian mampir ke toko kami, rutin bunyi suara itu karena kita isi speaker bengkel dan kafenya. Jingle, harus kita bangun terus jingle. Ada jingle tapi belum saya ACC pak. Nah kalau tadi Indomie seleraku, apa itu? Yummy. Apapun makanannya, minumnya, minumnya, ini apa? Minumnya tua ya, Karangasem tua ya minumnya. Nah itu sebuah branding, perhatikan ya. Artinya saya menyampaikan ini itu sebuah branding. Kenapa saya bilang apa warna baju seragam di SMK 1 jurusan Romotek ada merahnya. Ini semakin dia konsen, jangan ada di bawah tuh. Tahun depan buat biru lagi. Perhatikan 2 tahun depan hijau lagi di atasnya, hijau abu-abu. Nanti orang nggak akan kenal. Ada siswa yang bajunya itu nih SMK aku nih. Kuatkan merah ini, kuatkan terus. Sampai orang tahu lihat warna merah setelah tanpa baca ini sekolah apa. SMK Negeri 1 Kubu, tanpa melihat ini orang tahu, oh SMK 1 Kubu. Dan melihat siswanya keren-keren, ganteng-ganteng kayak rambutnya pendek bawahnya. Apalagi yang rapi rambutnya. Gak ada yang rapi bagus. Kadang pendek. Aneh. Nih. Gitu udah. Aku tuh bisa menegaskan itu. Saya pernah dulu sekolah waktu SD. Saya sekolah dulu di SD 6 Bungkulan. Waktu itu ada satu guru dia ngajar penjas, dia ketat sekali dengan siswa. Tidak boleh rambutnya panjang, lewat kuping nggak boleh.
Lewat kuping dikit langsung dipotong sama dia. Dan hasilnya siswa di SD 6 waktu itu sangat tertib dan disiplin, ikuti aturan. Dan sekolah itu menjadi sekolah favorit. Karena orang tuanya yakin kalau anak saya sekolahkan di SD 6, anak saya pasti akan dididik dengan baik. Anak saya pasti akan jadi anak yang disiplin, bukan anak yang malas. Seperti halnya SMK 1, harusnya Pak Putu dan yang lain, kalian siap untuk dididik menjadi disiplin. Supaya apa? SMK 1 menjadi sekolah yang favorit. Kita pun seperti itu, tanya sama Pak Agus. Pak Agus saya posisikan sebagai manajer HRD. Beliau harus ketat, nggak ada orang. Kalau yang ketat, yang udah keluarkan. Karena saya membutuhkan orang yang berkualitas, siswa-siswa yang berkualitas, begitu. Itu kita ngomongin branding. Jadi kita ada di motor operasional seperti ini, seragam pun hijau putih hitam, mobil box hijau putih hitam, di billboard pun hijau putih hitam. Billboard kita. Pemberitahuan, kalau kalian mau ke Singaraja banyak ada billboard kecil seperti ini. Punya kita, Ediara Motor, hijau putih hitam. Perhatikan, sukses. Siapa yang ingin sukses angkat tangan? Angkat tangan, yang angkat tangan berarti nggak ingin sukses ya. Yang ingin sukses angkat tangan. Nah, silakan turunkan tangan kalian supaya kalian bisa sukses. Dan ini pertanyaan klasik dari beberapa kali saya diundang di sekolah. Pasti Pak, apa trik suksesnya? Gitu. Jadi saya nggak akan mendengarkan pertanyaan klasik itu lagi. Lebih baik saya jelaskan di awal. Sukses, perhatikan di depan. Kata sukses kita isi lingkaran merah. Supaya kalian bisa fokus dengan gambar ini. Apa trik sukses? Kerja keras, siapa yang nggak tahu kerja keras? Apalagi? Apa? Oh, modal. Apa modal? Modal lah, ilmu. Kerja cerdas, kan sering di sosmed itu ada yang menyampaikan, yuk kerja keras supaya sukses. Trik-trik orang sukses. Kerja keras, kerja cerdas. Terus ada selalu yang baru. Inovasi gitu kan, selalu baru. Rajin. Disiplin, giat. Giat bekerja. Terus apa lagi? Belajar. Tadi bilang modal. Belajar. Dan lain-lain. Apa lagi? Supaya bisa sukses. Berani nanggung resiko, berani memulai biar sukses. Apa lagi? Pantang menyerah. Bersyukur. Dengan bersyukur kita akan menikmati dan Tuhan berikan yang terbaik. Bagus tuh bersyukur. Terus apa lagi? Supaya bisa sukses. Oh, harus semangat. Jangan loyo ya. Jangan ngantukan. Karena wabab nih dari depan. Apa lagi? Trik sukses. Apa? Harus pintar. 2 gang gimana yang mau belok, kira sukses gitu ya. Belajar dengan giat nih udah ada di sini. Giat. Terus apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Harus menyimak. Kalau belajar harus menyimak. Apa lagi? Jujur, integritas, bagus. Karena jika kita tidak jujur, tidak integritas, orang akan percaya, betul. Itu modal utama kita kalau kita membangun kepercayaan. Karena jika sukses, kreatif. Nih, kreatif itu selalu baru. Kreatif, inovatif, kita selalu buat hal yang baru. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kalian gini? Bisa nggak kalian konsisten, persisten, dan disiplin? Kebanyakan orang dia pengen sukses tapi tidak ini. Dia tahu ini caranya supaya sukses. Ini saya sudah paparkan di depan. Jangan lagi ada pertanyaan yang klasik, apa trik sukses? Orang tanya apa trik sukses sama ini? Kalian yang bawa buku boleh catat ini. Nanti kalian buka-buka lagi setelah kalian masuk ke dunia kerja. Yang menjembatani kita mencapai kesuksesan dengan cara kerja keras, kerja cerdas, selalu baru, rajin, giat, belajar, dan lain-lain, yaitu adalah konsisten, persisten, dan disiplin. Itu. Ini ada satu quote. Menyediakan satu lapangan kerja berarti kita mengurangi satu resiko orang berbuat jahat. Kalau rakyat makmur berarti tidak ada lagi kejahatan. Nah, ini
Quote dari Bapak William Suryajaya, pendiri Astra tahun 1922 sampai 2010. Nah, Ediara Motor, Performance Fools, maju setara bertumbuh bersama. Sekian dari saya, terima kasih.